Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk menginput data customer dan supplier. Nah, untuk menginput data customer, kita masuk ke aplikasi sales, kemudian klik menu order, customers. Nah, ini adalah daftar customer. Di sini kita untuk create, tekan tombol create. Kemudian kita tentukan individu atau company. Individu ini maksudnya perorangan, kalau ini adalah company. Misalnya kita input PT XYZ. Ya, kemudian tekan tab. Dari sini kita tekan tab alamatnya. Kota Jawa Timur, state-nya. Ya, kode pos. Kemudian VIT ini NPWP, nomor NPWP di sini. Ya, diisi di sini. Kemudian ini PKP atau tidak untuk perusahaan tersebut. Ini nomor handphone, mobile, email, website, dan tag. Tag ini adalah kategori dari customer. Misalnya konsultan services gini. Untuk master kategori customer itu bisa kita create dari menu kontak. Nah, nanti untuk kontak saya akan jelaskan termasuk fitur-fitur yang ada di kontak. Nah, setelah itu kita lanjut input foto dari customer tersebut atau logo dari company tersebut. Ya, tinggal diklik ini untuk cari logonya. Kemudian kita ke section contact and address atau personal kontak dan alamat-alamat. Misalnya PT XYZ ini memiliki 2 gudang yang merupakan 2 alamat yang berbeda untuk 2 alamat pengiriman. Nah, untuk hal kasus seperti itu kita menggunakan fitur yang ada di sini. Jadi kita tambahkan address ya, delivery address atau alamat gudang, tekan add. Kemudian kita pilih tipe addressnya delivery address. Kemudian contact name-nya ini artinya nama dari delivery address ini ya. Dalam kasus ini kita sebut misalnya gudang MM atau gudang Margo Mulyo. Nah, alamatnya Jalan Margo Mulyo ya. Seperti ini. Nah, kita lengkapi data. Kemudian di sini ada 2 tombol untuk save and close atau save and new. Simpan dan tutup atau simpan dan buat baru. Nah, kasus kita misalnya buat baru lagi ya. Jadi kita save dan buat baru lagi. Ya, delivery address misalnya kita sebut ini gudang Kalianak. Nah, berarti Jalan Kalianak. Ya. Seperti ini. Email, kalau ada email, phone, telepon atau HP kita input di sini. Ini notes. Kalau sudah kita save and close. Nah, jadi untuk PT XYZ ini ada 2 alamat gudangnya. Seperti ini. Ya, perhatikan ya. Jadi contact name tadi jangan diisi dengan nama orang tapi dengan nama gudangnya lah, seperti itu. Ini kita simpan. Nah, untuk kasus misalnya di PT XYZ ini ada beberapa kontak person. Misalnya kontak personnya marketing atau kontak personnya orang gudangnya. Kita juga bisa tambahkan di sini dengan menekan tombol add. Kemudian kita pilih kontak type-nya kontak. Ini artinya kontak person. Nah, ini baru kita ketikkan nama misalnya Bapak Johan. Nah, title-nya apa, jabat apa, ya, misalnya Mister. Ya, ini juga bisa kosong, nggak apa-apa. Kemudian posisinya email, phone, mobile, notes.
Nah, untuk kontak dia tidak ada alamat alamat nggak perlu isi karena ini kan cuma sifatnya contact person. Oke, kemudian kita save and close. Nah, jadi gambarnya orang ya. Ini bisa kita kasih fotonya ya. Oh ya, nggak ada di sini. Nanti untuk manajemen lebih lengkap tentang datanya Johan bisa dari kontak. Nanti kontak kita akan jelaskan. Nah, di contact and address ini ada beberapa jenis kontak. Jadi ini untuk contact person, ini untuk invoice address. Jadi invoice address ini lebih digunakan nanti pada waktu di invoice. Jadi di invoice kita bisa memilih alamat-alamat yang berhubungan dengan company PT XYZ ini. Kalau ini delivery address ya, yang tadi kita udah coba, nanti ikonnya gambar berupa mobil seperti ini. Itu delivery address. Ini other address ya, terserah ini tergantung kebutuhan other address. Kalau yang ini private address. Nah, private address ini biasanya alamat bosnya misalnya atau pemiliknya itu dikategorikan private address karena khusus untuk private address ini tidak sembarang orang bisa melihat datanya. Jadi cuma orang-orang tertentu yang diberi hak akses untuk private address saja yang bisa melihat data private address. Nah, itu adalah tipe-tipe contact and address. Kemudian kita ke section berikutnya yaitu sales and purchase. Artinya ini adalah field-field yang berhubungan dengan sales dan purchase, berhubungan dengan penjualan dan pembelian yang berhubungan dengan PT XYZ. Yang pertama di bagian penjualan. Oh ya, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok daftar customer tapi kok ada bagian purchase yang harus diinput? Karena di Odoo memiliki konsep customer itu bisa juga menjadi vendor. Jadi dia bisa menjadi dua sisi partner, sebagai customer dan juga sebagai vendor. Nah, kasus seperti ini sering banyak terjadi di klien-klien kami. Jadi cukup dengan satu data, dengan satu nama PT XYZ ini, dia bisa menjadi sales, bisa menjadi purchase, atau bisa menjadi customer, bisa menjadi supplier. Oleh karena itu kenapa keluar juga bagian purchase seperti ini. Oke, kita lanjut. Di bagian sales ini untuk penjualan kita bisa tentukan salespersonnya atau salesnya siapa. Kemudian ini payment of payment-nya misalnya 15 hari. Nah, ini untuk berhubungan dengan point of sale atau berhubungan dengan kasir. Jadi ini kode member kasirnya di kasir. Ya, karena ini memang lagi aktif ya point of sale-nya, maka field ini keluar. Kemudian di miscellaneous atau lain-lain, reference ini adalah kode customer atau kode partner kita. Bisa diisi di sini. Nanti ada modul Adaptec. Field ini kita akan pindah ke bagian atas sini. Ya, di general di bagian atas. Oke. Oh ya, di bagian sini nanti untuk kode customer atau kode partner ini. Jadi reference ini adalah kode, bisa diisi bisa enggak. Jadi di Odoo kode customer, kode barang itu enggak wajib, tidak wajib. Lanjut field company. Nah, field company kalau kita isi seperti ini berarti PT XYZ ini hanya bisa diakses dan digunakan di dalam PT atau cabang My Company. Artinya PT XYZ ini adalah customer dari My Company. Tapi ada banyak kasus yang multi brands atau multi outlet. Biasanya satu customer ini bisa menjadi data master di semua brands, sehingga field company ini dikosongkan. Field berikutnya industri, jenis industri dari PT XYZ ini apa? Misalnya dia industri agrikultur, ya seperti ini. Kita ke sisi kanan, ini bagian field-field yang berhubungan dengan pembelian. Jadi ini payment of term untuk pembelian.
Kemudian ini receive reminder, kalau dicentang maka Odoo akan otomatis akan mengirim email ke vendor apabila mendekati mendekati tanggal yang ditentukan. Nah, ini supaya vendor itu bisa melakukan konfirmasi tanggal yang dia akan kirim. Ini salah satu otomasi email di Odoo. Kemudian fiscal position ini kita lewatin, ini berhubungan dengan accounting, tidak penting. Nah, misalnya PT XYZ ini punya foto NPWP-nya atau butuh surat-surat, dokumen-dokumen legal yang perlu kita arsip. Nah, di Odoo seperti yang pernah saya jelaskan, kita bisa menyimpan arsip-arsip dokumen, file-file yang berhubungan dengan partner ini dengan mengklik bagian bawah ini. Ada attachment, kemudian kita bisa add seperti ini. Ya. Tinggal kita cari gambarnya atau PDF-nya atau file dokumen atau file Excel, itu bisa di-attach di sini. Ya, fitur ini nanti saya jelaskan khusus ya. Oke, kita lanjut ke section accounting. Nah, di accounting ini tentu berhubungan field-field yang berhubungan dengan accounting, terutama dua field ini ya. Ini untuk field akun piutang diarahkan ke akun mana, kemudian ini akun hutang diarahkan ke akun mana. Ini adalah bank account atau nomor rekening bank dari PT XYZ, bisa kita simpan di sini, kita isi di sini. Misalnya kita pilih BCA, nomor rekeningnya ya. Oke. Kemudian ini untuk berhubungan dengan tax ya, untuk pajak. Nah, ini ada NIK juga. Kemudian ini tax address, tax name, kita isi di sini. Nah, kemudian ke section internal notes ya, biasa ini cuma internal notes aja, diketik ini notes. Ya, misalnya ada catatan seperti itu. Nah, ini ada warning on the picking, artinya ini message yang otomatis Odoo akan update jika ada sesuatu di bagian pengiriman. Ya, ini tentang customer. Kita save ya. Nah, tadi kita meng-create satu customer, maka Odoo akan sebenarnya setelah kita menambah beberapa tadi kontak person dan 2 alamat gudang, sebenarnya di Odoo itu membuat master customer 4 langsung seperti ini, tetapi dia memiliki hierarki. Jadi ini induknya, yang ini child dari induknya ini. Jadi contoh PT XYZ ini, koma Bapak Johan. Artinya Bapak Johan ini under PT XYZ. Begitu juga dengan alamat gudang. Gudang Margomulyo, Gudang Kalianak. Seperti ini. Nah, untuk supplier atau master supplier, kita bisa input dari modul purchase, kemudian order, vendor. Nah, di sini daftar vendor. Cara inputnya sama persis dengan customer, karena vendor bisa menjadi customer, customer bisa menjadi vendor. Caranya sama persis. Ya, seperti ini. Nah, itu tentang master customer dan master supplier. Di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur tambahan di customer dan supplier yang telah dikembangkan oleh PT Edaptec. Fitur-fitur tersebut untuk memperlengkapi informasi tentang customer dan supplier.